Halo teman-teman, kalian pernah nggak memperhatikan bagaimana seorang anak belajar berbicara? Awalnya mereka hanya bisa mengoceh tanpa arti, lalu perlahan mulai meniru suara, menyebut nama benda, sampai akhirnya bisa bertanya hal-hal sederhana seperti kenapa langit itu biru, atau itu apa? Nah, proses itu sebenarnya bukan cuma soal kemampuan berbicara, di balik setiap kata yang keluar, ada proses berpikir yang ikut berkembang. Anak mulai belajar memahami dunia, menghubungkan informasi, dan memproses apa yang mereka lihat dan dengar. Nah, dalam video ini, kami akan membahas lebih dalam tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Dua kemampuan penting yang tumbuh berdampingan sejak anak masih sangat kecil. Keduanya berperan besar dalam bagaimana anak memahami lingkungannya, belajar hal baru, dan berkomunikasi dengan orang lain. Kita akan lihat bagaimana anak mulai mengenali pola, mengekspresikan ide, hingga mampu menyusun kalimat sederhana. Kita juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ini, serta bagaimana orang tua dan guru dapat membantu mendukungnya. Jadi, kalau kalian penasaran, yuk tonton sampai selesai dan simak videonya, betapa kompleks dan menariknya perkembangan anak. Perkembangan kognitif artinya perubahan cara seseorang dalam berpikir, memahami, dan juga memecahkan masalah seiring bertambahnya usia. Tokoh terkenal yang membahas hal ini adalah Jean Piaget, seorang psikolog asal Swiss. Menurut Piaget, ada 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama ada sensiomotor, yakni umur 0-2 tahun. Anak belajar lewat panca indera dan gerakan. Contohnya, ketika bayi menggoyangkan mainan dan tahu kalau bunyinya muncul karena dia menggoyangkannya. Yang kedua ada praoperasional, yakni umur 2-7 tahun. Anak mulai bisa berbicara, tapi berpikirnya masih egosentris. Artinya, dia menganggap semua orang melihat dunia seperti dirinya. Yang ketiga ada operasional konkret, yakni umur 7-11 tahun. Anak mulai berpikir logis, tetapi hanya untuk hal yang nyata. Misalnya, dia bisa memahami konsep panjang dan pendek kalau dia melihat benda aslinya. Yang keempat ada operasional formal, yakni umur 11 tahun ke atas. Konsep seperti keadilan atau moral, anak sudah bisa berpikir abstrak, menalar, dan memahami. Jadi, setiap tahap membawa kemampuan berpikir yang lebih kompleks, dari melihat, memahami, hingga menganalisis. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa. Nah, kalau tadi tentang berpikir, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat utama untuk menyampaikan pikiran. Perkembangan bahasa ini dimulai sejak bayi lahir. Awalnya yang hanya berupa tangisan, kemudian berubah menjadi ocehan, dan muncul kata pertamanya. Biasanya seperti mama, papa, atau kata-kata yang biasa ia dengar dari lingkungan sekitar. Nah, dalam psikologi pendidikan ada beberapa teori utama tentang perkembangan bahasa. Yang pertama, teori behaviorisme dari Skinner, yaitu ketika anak belajar bicara karena meniru dan mendapat penguatan. Misalnya, saat anak bilang mama dan orang tuanya tersenyum, anak jadi senang dan mengulanginya lagi. Kemudian, ada nativisme dari Chomsky, yaitu ketika anak yang sudah punya kemampuan bawaan untuk berbahasa sejak lahir. Jadi, otak mereka memang dirancang untuk belajar bahasa. Kemudian yang terakhir ada interaksionisme, yaitu ketika bahasa berkembang karena kombinasi antara kemampuan bawaan dan interaksi sosial dengan lingkungan. Jadi, ketika anak mendengarkan percakapan di sekitarnya, dia sedang belajar cara berpikir lewat bahasa. Halo, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang hubungan kognitif dan juga bahasa. Nah, perkembangan kognitif dan bahasa itu saling berkaitan dengan erat. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa kognitif itu bagaimana seorang anak bisa memahami, memecahkan masalah, dan juga berpikir. Saat kemampuan berpikir anak meningkat, tentu saja kemampuan bahasanya juga pasti akan ikut berkembang. Contohnya,
Ketika anak sudah bisa memahami sebuah konsep ukuran dari besar dan kecil, maka dia juga belajar kata-kata baru untuk menjelaskan pikirannya. Begitu juga sebaliknya, dengan bahasa yang lebih kaya, anak juga bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk menjadi lebih luas lagi. Kognitif itu berpikir, dan bahasa itu adalah cara untuk mengekspresikan pikiran. Keduanya itu memiliki sisi yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu dalam perkembangan anak ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi bagaimana mereka berpikir dan bagaimana mereka belajar berbicara? Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Di sini, anak mulai mengenal bahasa saat orang tua mengajak mereka ngobrol, bercerita, atau bermain bersama. Anak mendapatkan banyak rangsangan yang membantu mereka memahami dan mengolah informasi. Lingkungan keluarga yang hangat akan membuat anak lebih percaya diri untuk belajar dan berbicara. Faktor kedua adalah interaksi sosial. Ketika anak bertemu orang lain, baik teman sebaya maupun orang dewasa, mereka tuh belajar banyak hal. Anak menangkap kosakata baru, belajar menunggu giliran bicara, serta memahami ekspresi dan perasaan orang lain. Semua itu sangat membantu perkembangan bahasa dan cara berpikir mereka. Berikutnya adalah pendidikan. Di PAUD atau sekolah, anak mendapatkan kegiatan yang terstruktur. Guru memberikan stimulasi melalui permainan, lagu, cerita, dan aktivitas belajar lainnya. Hal ini tidak hanya memperkaya kemampuan bahasa, tetapi juga membantu anak mengembangkan cara berpikir yang lebih matang. Dan yang terakhir adalah gizi dan kesehatan otak. Otak tuh membutuhkan nutrisi yang cukup untuk bekerja secara optimal. Asupan seperti protein, omega 3, dan vitamin berperan besar dalam membantu memori, konsentrasi, dan kemampuan belajar anak. Anak yang gizinya baik biasanya lebih siap menerima rangsangan belajar. Jadi, keempat faktor ini tuh bekerja bersama-sama dalam membentuk perkembangan kognitif dan bahasa anak, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi individu yang mampu memahami dan mengungkapkan pikirannya dengan baik. Guru dan orang tua memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan kognitif dan bahasa anak. Dukungan ini tidak selalu berupa kegiatan besar. Hal-hal sederhana yang dilakukan setiap hari pun dapat memberikan dampak besar. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain yaitu yang pertama, ajak anak berdiskusi atau bertanya hal-hal sederhana. Misalnya, kenapa ya daun warnanya hijau? Atau menurut kamu apa yang terjadi kalau es dibiarkan di luar kulkas? Pertanyaan seperti ini membantu anak belajar berpikir kritis dan memahami sebab akibat. Yang kedua, bacakan cerita setiap hari, baik dongeng, buku pengetahuan, maupun cerita bergambar. Aktivitas ini memperkaya kosakata anak, melatih imajinasi, serta membangun kebiasaan membaca sejak dini. Yang ketiga, gunakan permainan edukatif seperti puzzle, blok, permainan tebak kata, atau permainan peran. Jenis permainan ini merangsang logika, kemampuan memecahkan masalah, dan perkembangan bahasa. Dengarkan dan beri respon positif setiap kali anak berbicara, karena validasi dari orang dewasa membuat anak merasa dihargai dan lebih percaya diri, dan lebih berani mengekspresikan pikirannya. Dengan dukungan rutin dari guru dan orang tua, perkembangan kognitif dan bahasa anak dapat tumbuh lebih optimal. Jadi teman-teman, perkembangan kognitif dan bahasa itu sebenarnya saling melengkapi ya. Keduanya berjalan bersama ketika anak belajar memahami dunia. Mereka juga belajar bagaimana cara menyampaikan apa yang mereka pikirkan. Sebagai calon pendidik, kita punya peran penting. Tugas kita bukan hanya membuat anak lancar bicara, tapi juga membantu mereka berpikir lebih dalam, lebih kreatif, dan lebih percaya diri dalam mengekspresikan diri. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang bagaimana anak belajar berpikir dan berbahasa. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.